Tertawalah kami di situ. Wih, dia bilang, iya saya mau dapat rahmat hari ini. Mengantar orang miskin. Terus sampai di rumah. Kita cerita. Saya bilang, teman, giliran teman sekarang. Ya. Ketika saya jadi orang asing, kau beri saya kopi. Ayo kan. Kau putar kopi untuk saya sekarang. Rame. Dia bilang, kok bisa berpikir seperti itu sih? Dia orang Jawa, saya bilang, makanya harus akui kecerdasan orang Manggarai. Ya. Jadi nambah-nambah, cukup sudah makanlah. Tapi aku membatasi sendiri kayak Opa bilang ya coklat aku nggak makan lagi. Banyak lah yang nasi juga cuman. Iya, ibu memang kalau usia macam ibu itu masih makan coklat. Coklat itu sebenarnya untuk anak-anak yang masih suka coklat. Memang saya penggemar anak-anak. Iya. Kalau anak-anak itu masih, kalau lebih kecil namanya baby. Tapi kalau orang tua yang makan kan bukan baby lagi, tapi baca pakai bahasa Indonesia. Opa. Iya, es krim udah banyak lah. Jadi kalau anak-anak kita baca pakai bahasa Inggris, baby. Tapi kalau orang tua yang masih seperti itu bacanya pakai bahasa Indonesia saja lah. Iya, jadi benar-benar selain yang 7 itu aku ini kan sendiri pantangin sendiri. Jadi tambahlah. Ada satu yang saya amati, no. Yang saya amati. Kalau kita ke pekuburan Cina, itu benar-benar kota mati, kota indah. Dan anak-anaknya datang ngumpul di situ, cucu-cucu datang. Tapi kuburan orang, kenapa mereka kuburannya seperti itu? Karena mereka satu, mereka berusaha kaya dan meninggalkan kekayaan kepada anak, sehingga mereka buat kuburannya bagus. Dan karena mereka hidup berkecukupan, mereka masih membagi waktu untuk datang kunjung. Karena masih mereka tidak terlalu sibuk mencari makan minum. Tapi kuburan kita sepi. Iya. Karena apa? Kita gagal membuat anak kita kaya. Karena itu orang miskin tidak didoakan dan tidak masuk surga. hanya doa waktu mati sudah. Padahal belum masuk surga waktu mati. Begitu habis mati, habis doa. Karena tidak kunjung lagi. Kuburnya tidak menarik gitu. Tapi kalau anaknya hidup berkecukupan, pasti mereka buat kuburnya baik. Ada waktu untuk mereka datang karena tidak berkekurangan. Mana pikir mau ke kuburan? Kerja sibuk cari duit. Makanya dulu kan teman-teman bilang, teman, Pak Anton, jangan terus sibuk mengumpulkan uang. Kan tidak dibawa mati. Saya bilang, benar, memang tidak dibawa mati. Tetapi, kamu tahu tidak?
Kalau kita tidak kerja itu untuk meninggalkan uang bagi anak, sehingga kita didoakan anak. Kalau tidak, dia bilang mampus lu di situ, tidak ada guna. Nggak ada yang doain. Tidak didoain, tidak masuk surga kita. Sepi kuburan. Sepi kuburan. Tapi ada juga opa, walaupun ditinggal sama orang tuanya, ya dia nggak ini juga. Hah? Ada, ditinggalkan warisan, ditinggalkan ini, hatinya itu opa, Hah? hati, karena ditinggalin warisan. Kayak si Nando itu tulang yang ini, mana ada? 1/1000 Pak ya. Itu ada, bukan berarti tidak ingat, tapi lebih banyak tidak. Iya, Itu kalau ya, ini kan ya cara berpikir ibu sih. Ibu itu kalau Kebenaran. ini pola pikir hitam putih. Makanya kalau sudah tidak baik, satu saja tidak baik, sudah anggap tidak baik. Jadi usahakanlah. puji Tuhan ya, Tuhan Yesus kasih untuk anak-anak. Ya, Tapi semua itu kalau menurut aku opa hanya pemberian dari Tuhan. Jadi apa? Karena ada aku lihat orang kerja setengah mati pun nggak bisa memberikan berkat bagi anaknya. memang ibu kalau kerja setengahnya mati, setengahnya hidup kan tidak bisa. Nah, yang Kerja itu mesti hidup, bukan iya, setengah mati. maksudnya sampai ini. Nah, sementara yang ini apa yang berdasarkan aku lah, gak usah orang lain yang aku lihat. Aku tuh sampai direndahkan, diinikan. Aku bilang ya udahlah Tuhan, kalau memang itu supaya jangan membenci orang yang menurunkan aku sampai 3 tingkat apa gitu ya. Tapi memang dikasih Tuhan yang gimana ya, makanya aku bilang oh iya. Jadi aku bilang sama anak-anak itu Ibu kalau direndahkan mungkin ya ketinggian ibu itu di tempat rendah itu. Atas ketinggian. maksudnya pengaruh sistem itu. Jadi jangan pikir ketinggian ibu di tempat tinggi itu. habis itu naik lagi, dibalikkan lagi. Oh, gitu. Iya, dan habis Ya itu artinya ya ibu untuk mengalami yang tinggi itu harus direndahkan dulu. Makanya kan berapa lama? jangan tolak ibu. Kalau direndahkan terima. Oh iya, justru itu. Jadi- Opa, hadiahnya Yerusalem gratis aku dikasih dari kantor. Oh, gitu. Iya. Iya Bang ya. Itu akibat dituin terus tapi tadi tetap kerja benar, mengembangkan PA di kantor juga. Ini akhirnya tes. Itu benar-benar hadiah yang terindah yang Tuhan kasih pada saat hati ini udah mau memberontak. Karena nilai saya itu A gitu. Kalau saya ibu, Tuhan tidak pernah kasih saya uang. Saya punya teman yang kasih uang. Itu mirip saya juga mirip gitu. Bukan Tuhan yang kasih uang. Bukan, teman. Tuhan tidak pernah tertawa dengan saya, tapi ini tertawa dengan saya. Tapi harus membuat Tuhan tertawa. Ya, membuat Tuhan tertawa. Wajib. Karena itu ibu, kalau mau mendapat rezeki dari Tuhan, ya, kita juga harus memberi rezeki kepada sahabat kita. Disrat. Jadi karena dia yang Iya. memberi kita uang nanti, bukan Tuhan. Yang Opa bilang kalau mau beli barang doa itu saya gitu Opa. Kalau mau beli barang atau dapat uang Tuhan, aku tahu ini bukan milikku. Ini mau diarahkan kemana?
Itu tanya dia suka marah sama saya Opa. Ya memang saya benar, saya dukung dia. Karena katanya ngasih apa bagaimana Bang bilang ngasih rezeki apa Bang? Kasih dia gimana Bang? Dia suka marah karena Ya, katanya saya apa? dukung dia. Iya. Karena saya katanya terlalu mikirin orang. Ya, bukan memikiri Tuhan terlalu banyak. Padahal Tuhan, ya Tuhan itu Benar Pak, benar. benar. Terus Terlalu banyak mikirin Tuhan. memikiri Tuhan. Iya, yang benar, itu benar. Aku mikir Tuhan yang kubuat ini, kau udah senang nggak ya? Benar. Betul, ya. Terus habis itu, kalau misalnya ada yang ini, Tuhan, memang benar. Salah juga seperti itu Pak ya. Ya, Salah seperti itu juga. Kalau terlalu. Enggak lama, Tuhan itu harus memang yang pertama. Enggak boleh. Tapi kan terbukti dilihat anak-anak, Opa. Hasilnya seperti apa. Yang bisa dilihat pengalaman saya walaupun dicaci maki, diinin. Sampai dia bilang, Mama nanti ini saya yang minta maaf. Padahal sampai dia ini. Tapi hadiahnya pernikahan dia yang luar biasa Tuhan kasih. Benar. Jadi apa yang kayak Oka Topo itu oh iya ya dijual ini mau beli apa aja pakai uang Tuhan boleh nggak ada yang mau pensiun aku mau beli Gucci aku suka Gucci udah jadi mau beli ini mahal Tuhan kalau nanti Tuhan kasih umur pensiun aku boleh beli ini ya Tuhan ya boleh ya aku gitu baru aku diam iya Tuhan bilang boleh. ada suara ini Ada suara bilang boleh. Jadi kalau udah boleh, aku beli. Langsung banyak Pak. Enggak lah satu-satu itu dikasih orang. Bang itu perpisahan mama dikasih orang dari perpisahan mama pensiun kan karena tahu mama suka keramik, mama dikasihin mereka keramik gitu loh karena pensiun dikasih teman-teman Saya hadiah. bulan akhir Desember ini saya pensiun. Saya tidak tahu teman saya tahu tidak kesukaan saya. Wih, cukup stop. Karena saya sudah mau pensiun, jangan sampai saya sakit hati. Jangan teruskan lagi ceritanya. Jangan Pak. teruskan. Udah berarti aku di outfall yang cerita kalau gitu aku dengar. Iya, karena saya sudah baru 1 bulan saya pensiun. Oh iya. Wih, kalau itu besok saya tanya, kamu tahu tidak kesukaan saya? Iya. Iya. Kalau ibu bersyukur tahu, mereka tahu kesukaan. Iya, tahu mereka. Oh, Opa mau pensiun ya? Dari dosen. Iya, emang itu. Minum kopi, Ucok. Iya. Oh Pak, ada kopi kita di situ. Udah. Sudah tadi. Sudah. Happy itu bagus. Iya. Ibu pensiun tahun berapa? Dus pas Covid 2020. Usia 56. Oh, di mana pensiun? Sekarang Ya? Di perusahaan PAM air. air. PAM Air Jakarta. Terang. Iya. Berarti mereka yang bikin air Jakarta itu penuh kapur itu. Iya. Iya. Soalnya kan bahannya itu Betul. juga Air Kalimalang itu. Air Kalimalang. Iya, bahannya itu juga bahan bakunya Proses itu mereka diproses. iya, memang dikonsumsi. jorok airnya mau nggak mau kan diolahnya mesti banyak kapolri. Tapi masih di batas ambang, Opa. Kan secara WHO di tes gitu. Jadi di situ. Wih, kalau kita sikat gigi sama serasa. Ya.
Iya, di mulut berasa memang kapornya benar. Di sini airnya bagus sekali, Opa. Kayak minum itu aja kayak beli ini. Oh, Kebetulan air yang sama- itu ya? Sama. Ini kayak bunyi gini, Opa. Kalau buka yang mengandung oksigen tuh. Kayak Yang gitu itu, lah air yang Opa. itu. Iya. Air apa itu yang kita beli itu? Iya. Sangat Bunyinya sampai begini, Opa. Air itu kan H2O. Iya. Pasti Ada dia oksigen. mengandung oksigen. Tapi kan air yang Makanya lain aqua nggak makanya begitu. jangan menipu kami. Karena ada orang, Pak, beli air oksi. Saya bilang tambah oksi. Kamu dia jadi apa kalau tambah oksi? Iya, H2O. Hidrogen. Karena air itu sudah H2O. Tambah oksigen lagi. Tambah Tapi oksigen. oksigen- Dia mau jadi apa? H2O. Mereka tambah untuk pengawet itu apa? Air di Jakarta kayak aqua produk Tapi- itu nggak ada ini Tapi nggak kita banyak. kebanyakan tertipu. Saya bilang, ya kenapa H2O? Ya. Jadi kalau tambah lagi Oksigen. oksigen, berarti hanya jadi 4 kalau tambah 1. O-nya yang tambah 1. Kalau iya kan dulu air oksi kan mereka tambah oksigen. Tapi kalau H2O2 itu peroksida beda lagi. ya justru Itu itu. bahaya. Karena untuk membentuk molekul air, dia harus oksigennya Satu, hidrogennya hidrogennya dua. Karena valensi Iya. oksigen lebih besar dari Pada valensi hidrogen. hidrogen lebih ringan. Iya. Maka bilang H4O2 berarti. H4O2. Dengar apa? Salah berarti airnya. Makanya jangan tertipu. Air oksi itu Tapi airnya Opa bener-bener ini ya. Dingin banget. Beda. Enggak Iya. rasa beda memang. Ada beda. Kalau bilang, aduh Air Jakarta. gimana dapat begini ya? Masa dibawa dari NTT sebanyak-banyaknya? Tahu namanya ini? Vaemure. Best metal. Vaemure itu air kehidupan. Best itu terbaik. Metam itu bahasa Latin. Semua unsur yang terbaik yang diperlukan. Memang beda. Makanya, ini beri nama ini hasil refleksi. Iya. Karena Jadi udah- ini air untuk kehidupan dan semua yang terbaik untuk kehidupan, ada di situ. unsur yang terbaik dari air untuk kehidupan ada di Vaemure. Iya, Ya? Mama kan Coba. karena biasa minum air. Coba buka. Atau orang paham yang buka coba. Iya, beda langsung. Tadi aku pernah. Nah, ini kan bunyi. kelebihan oksigen. Kebanyakan tambahan itu punya mama. Ada tekanan. Kalau ini kan dia harus cukup. Karena itu, kalau minum ini terlalu banyak, oksigen salah satu fungsinya oksidasi. Kelebihan oksigen itu maka terjadilah asam lambung. Oh, Proses oksidasinya terlalu tinggi. Sudah kempes. Enak. Ringan badan. dia bilang gitu. Ringan. Nggak ada lapar mah. Karena iya Nggak ada se- ngantuk. Kenapa berat badan selama ini? Lebih muatan. Kelebihan tai. Bawa tai kemana-mana. Iya, kelebihan tai kemana-mana. Kemarin keluar hitam. Pak. Ya? Hitam. Ya. Pertama puasa Opa hitam banget keluar. Dia Iya. ketakutan. Ma, ini Terus? pendarahan aku katanya. Dia saking takutnya Buang dibukanya di racun. Google.
maksudnya. Iya, dia cari di Google bahwa Ya. itu ada luka dalam gitu. Takut dia. Aku bilang lihat besok lah. Besok ternyata udah mulai enggak. Oh enggak mah enggak. Udah takut dia. Jadi bilangnya tadi tanya Tuhan, kok tanya Google? Kan beda kalau untuk gini loh. Si yang nanya Google dia, aku udah bilang itu Ya hanya mama menurut tanya Tuhan. Tuhan lalu supaya jangan pakai Google. Aku udah bilang bahwa itu bukan ini, tapi dia nggak percaya anak muda cari Google. Kalau dia tahu apa-apa aku tanya Tuhan, mama ini lebay, apa-apa tanya Tuhan katanya. Memang hal sekecil apa kayak kata opa, saya seperti itu gitu loh. Karena aku kan kemarin yang COVID itu, mungkin ya opa pasti tahu lah melihat aku dikasih kesempatan. Jadi aku cabut oksigen, saturasiku udah megap, nggak bisa ngomong, lemas banget. Penyerahan total, aku bilang Tuhan kalau aku mati ampuni dosaku, surgaku. Kalau aku hidup tolong ajarin aku. Makanya jadi makin nempel sama Tuhan gara-gara kesempatan hidup yang Tuhan kasih banyak banget sama aku, Pak. Kilo kotoran yang kita bawa kemana-mana selama ini. Itu ya minimal. Coba nanti turun lagi tuh ketemu wajah lebih cerah lagi. Iya. Sekarang udah kelihatan. Tetapi saya tetap batasi karena kamu tidak boleh lebih ganteng dari orang NTT, itu syarat. Jangan lepas semua, jadi Itu ada yang ditahan. tak harus ada ini. Jadi ipar saya kan disuruh berat badannya turun, kan dua-duanya tuh. Saya bilang kenapa Pak? Kami tidak bisa turun berat badan. Saya tahan. Kenapa tahan? Kenapa tahan? Supaya saya senang rapi. Tapi dikasih racunnya juga kan, Opa? Habis kamu disuruh untuk rapi seperti saya, kamu tidak mau, ya saya tahan sudah. Sebenarnya bermanfaat banget ini. Rugi orang kalau udah dapet dari Opa nggak melakukannya, bener sangat amat rugi. Aku bilang sama dia, Tidak, jangan. rugi Opa. Mereka tidak rugi. Ya, nanti yang kalau semua orang ikut saya, rumah sakit rugi ya. Ada pasien lagi. Iya. Saya punya prinsip gini loh. Bisnis farmasi mati. Bagi-bagi. Sebelum ketemu Opa, akibat dari itu, ini megap saya. Jadi pada saat itu berangsur ini, pikir aku kok Tuhan udah buka jalan untuk aku kasih kesempatan hidup yang keberapa kali lagi, kok aku nggak gunakan gitu. Saya banyak banget. Maaf kata waktu 2000 ini saya Ibu berdoa begini. Tuhan, jangan ikut obat. Nanti kasihan rumah sakit. enggak Opa, aku berdoa. Enggak. Seri pasien. Sepi Enggak, pasien. kalau aku doakan Mereka enggak. sekolah tinggi. Mahal-mahal. Bangun rumah sakit mahal-mahal. Tadi malam kami bersekutu loh. Sekarang Opa 5. iya, sekarang ibu tahu tidak. Tahu Opa, aku doain Opa begitu. Jadi kekurangan Tahu dia, kekurangan aku doain. paling tidak kekurangan 2 pasien. Kan kita merasa tidak membayar, padahal ya membayar, kita bayar tiap bulan sih BPJS. Iya. Lalu mereka tidak bisa klaim. Coba nanti pulang bantu rumah sakit lagi. Itu kebaikan juga membantu. Enggak, Iya. Jangan bayar terus. Jangan bayar. Sudah bayar lalu tidak dipakai, rugi. Maaf kata, ini aku pernah keluar cairan dulu Pak. Enggak ke dokter. Kalau Opa bisa Tuhan kasih ini, enggak mau saya. Saya paling anti ke dokter. Kalau enggak terpaksa, memang sudah lemas banget, udah Tidak, itu baru nanti saya dipakai. paksa. Jangan Opa. Saya akan Cukup lah. paksa. Jangan udah capek Opa. Aduh,
Udah aku cukup No. lah. Untung engkau sudah jadi porat. Kalau tidak, Kalau tidak cerewet begini sekarang ini. aku si Mamona. Ya, tapi kan sudah masuk ke keluarga Iya, Saragi. Saragi. Kan? Jadi jangan pernah pakai Saragi lagi ya. Tapi kan cerewetnya karena yang benar, Pak. Tetap pakai porat ya. Tapi kadang-kadang masih ada sisa Saraginya. Masih ada sisa. Masih ada. Kalau dia sudah mulai cerewet, aduh dia sudah kembali ke Saragi lagi. Ada. Dulu baca BA apa baca? Baca BA apa? Saya itu benar-benar dikasih Tuhan kesempatan hidup banyak banget. Iya, payudara saya pernah itu, tapi saya nggak mau ke dokter. Makanya saya bilang karena kayak Tuhan itu dikasih ini sendiri, minum ini atau kadang baca dapat ini gitu. Jadi merasakan mungkin makanya Opa bilang aku tuh kalau hitam hitam putih putih gitu kan. Emang saya modelnya begitu, gitu. Sampai kata semua saya lebay bertuhan, sekecil apapun nanya gitu. Tapi udah dilihat anak-anak hasilnya serius. Teman saya yang di atas saya pun dari segi berkat yang dikasih Tuhan luar biasa. Napas juga, aduh, terakhir napas itu dari Opa yang sakit. Saya kan banyak sekali orang mengeluh dengan saya. Ada yang marah karena mereka bilang menjelekkan saya. Saya bilang kau bodoh. Kenapa kami bodoh? Dia yang pintar, kita yang bodoh. Hah? Saya bilang dia yang pintar melihat kejelekan saya. Ya, sementara engkau bodoh, kau hanya melihat kebaikannya. Jadi kalau dia menceritakan keburukan saya, dia yang pintar membaca keburukan saya. Kita bodoh membaca keburukan. Sekarang, oke. Engkau pintar membaca kebaikan, dia pintar membaca keburukan. Karena itu jangan reaksi negatif. Sama-sama pintar. Tinggal pilih. Kita Mau ikut, iya. mau pintar dalam keburukan saya, atau mau pintar dalam kebaikan saya. Jadi biarkan dia melihat keburukan saya, ya. Itu sebagai cara Tuhan Menyatukan. membatasi orang yang datang pada saya. Ya, Biar enggak merusak rumah sakit juga Pak bisnisnya. benar. Makanya sesekali kasih racun mama supaya masuk rumah sakit. Ya. Dia coklat. dia orang ini waktu dia belum kenal Opa, mama ini apa sih? Kalau orang kan semua pada makan apa enak gitu kan. Saya karena udah trauma dengan sakit yang saya alami, saya kapok. Jadi ada rasa kok Tuhan udah kasih kesempatan dibukakan informasi kok saya nggak taat. Itu aja yang bikin saya konsisten. Lain dari itu enggak gitu loh, malah saya tambahin ini. Dia ya ini suka marah, tapi sekarang udah kenal Opa. Nah, sekarang dia yang kena disiplinnya kan gitu. Tidak apa-apa. Segala sesuatu ada waktu. Opa kok kata-kata dia melulu Opa ini kan. Ibu, tahu tidak Ibu? Ibu pernah baca tidak? Nama lengkap dari Hawa itu siapa? Enggak tahu. Hawa nafsu. Kalau Adam nama lengkapnya Ada Adam ayam. Ada mayo. Adam Adam ayam. ayam. Kemudian Ibu, kaum perempuan ini kan membentuk organisasi.
kaum perempuan ada gerakan besar feminisme di seluruh dunia untuk melawan laki-laki. Makanya kita bersatu. Feminisme. Mereka sedang melawan kita. Jangan pernah bersatu dengan perempuan. Ya apapun namanya, apa dia ada perempuan yang ibu, ada perempuan yang saudara atau perempuan yang perempuan. Ya, jangan bersatu karena mereka sedang membentuk organisasi tingkat global. Ya. Tingkat global melawan laki-laki. Ini kan diapit gua perempuan. Ya, memang mereka sedang menyerang saya. Ya, Cepet lah. Ini lagi ngebahas ini. Ngebahas. Oh benar toh. Perempuan lagi mendirikan organisasi. kan feminisme. Yang ada cuma kalau di kantor-kantor dharma wanita, tidak ada dharma laki-laki. Rumah sakit salin. Ya, Ibu, rumah sakit ibu dan anak. ibu dan anak, tidak ada rumah sakit laki-laki. Untuk bapaknya Atau bapak dan anak. hari ini. Hari ibu, tidak ada hari bapak. Ibu kita Kartini. Iya, Bapak kita? tidak ada. Iya. Makanya hati-hati. Jadi Ibu kota kata. ibu kota bukan bapak kota. Iya. Ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Jadi mereka ubah semua demi melawan kita. Tanpa kita sadar itu Pak ya. Ya, Sebenarnya ya. makanya saya selalu berada di tengah perempuan. Iya. Saya licik seperti Ular. Ular. Tulus seperti merpati. Iya, tulusnya seperti merpati, tapi saya licik seperti ular. Aduh, apa? Kamu dua ini tidak tahu siapa yang hamil. Saya sepertinya. Lihat siapa yang hamil sebenarnya. Silakan. Nggak apa-apa, nanti saya tarik itu aja. Ya, yuk. Jadi mulai lagi. Ya. Bisa cepat. Aku kan alami. Nggak apa-apa, Pak. Saya tarik Iya, dulu. nggak bisa dia kan begitu kok. Hari geser dari tarik dia. Orang tua ada 11 kilo. Kalau mau Eh, ya. Siap. Bukan Bukan apa-apa. Isinya apa? sampah. Sampah. Ini hasil kerja kami waktu COVID itu kan tidak kemana-mana. Oh iya ini iya benar. Ini aku buat Iya. agak Dia long. bisa kuat gitu. Isinya apa? Sampah, Botol aqua. sampah plastik. Jadi sampah semua kita isi padat di dalam. Ini hasil kreasi selama COVID. Iya, nih. Saya waktu itu sebenarnya ingin menciptakan lapangan pekerjaan karena ada teman-teman yang pensiun. Saya bilang, kenapa sih kita menjadi alergi terhadap sampah? Kalau alergi itu kita tidak suka dengan sampah, itu sebenarnya satu undangan untuk kita melihat sampah dengan cara baru. Maka jadi tidak ada yang punya pengalaman jadi tukang.
Maksudnya sampahnya botolnya Tunggu dulu. atau di dalamnya itu ada sampah. Satu-satu, jangan lo. Aku lagi bingung sampahnya mana. Ya karena lompat. Jadi kita lakukan eksperimen. Coba kita isi sampah di sini. Seperti apa sih kuatnya? Kita coba itu beberapa tahap, lalu hasil coba itu evaluasi, kemudian coba lagi yang hasil evaluasi itu, terus sampai menemukan yang bagus. Jadi misalnya coba kamu lihat, di sini ada 2, Situ satu. di situ 1, ini ke bawah, itu ke atas, ya, Iya. itu ada itu di atasnya. Ini tidak. Ya bagusan yang ada ya. Ah, Yang ada ya. iya. Ini kan nggak napak ya. jadi kan gini. Ini kan kita menemukan bagus melalui yang buruk kan. Jadi cintai dulu yang buruk, lalu kita coba melihat peluang untuk mengubahnya Jadi lebih baik. Makanya kita buat macam-macam. Tapi berarti ada yang bisa ngelas. Ya? Ada yang bisa ngelas. Sudahlah, itu kan kita sudah punya pengetahuan itu. Lalu ini belum final sebenarnya. Yang menjadi masalah sekarang itu yang badan besar begini, Ininya ya, busanya. busa dan sandarannya. Apalagi yang tinggi besar begini itu kan susah. Jadi perlu coba begini. Ini kan ini belum selesai. Ini kan mestinya kita buat lebih lebar. Iya. Iya, ini sandarannya sama Dan kayak lebih anak tinggi. kecil punya. Ya, tapi sebenarnya saya perlakukan kamu seperti anak kecil semua, makanya. Tapi badan bukan baby, bukan baby. Jadi apa babi dong? Kalau anak kecil bacanya pakai bahasa Inggris, kalau orang tua bacanya pakai bahasa Indonesia. Kalau masih ada coklat. Kalau masih makan coklat, orang tua bacanya. Jadi ini sebenarnya prototipe saja. Prototipe. Ya sebenarnya mungkin pensiun saya akan hidupkan kembali buat ini. Iya bagus. Ya. Jadi kita coba macam-macam. Seperti kalau saya ini senang mencoba. Kalau yang tidak suka mencoba, kalau yang suka mencoba kreatif, sedangkan yang tidak suka mencoba kreatif. Kreatif. Kalau nggak suka mencoba, Ya, dia kreatif. kreatif. Tapi ini secara filosofi bagus. Bapak. Ya. Sampah dibuat berfungsi kembali. Mendaya gunakan. Serius. Iya, Saya juga main sampah soalnya. yang Iya, Dia menarik, kan kerjanya limbah. yang saya alami di sini, dan orang Indonesia lebih senang menjadi penasehat Daripada pelaksana. ya. Jadi atau pengkritik. Kalau saya tidak. Jadi saya punya gagasan, saya buat sampai jadi. Sekarang ini saya sedang merombak sesuatu yang
Nanti datang lagi, kalau datang lagi nanti sudah ada perubahan lain lagi. Jadi seperti kandang ayam itu. Kandang bebek kita buat, lalu kita evaluasi. Dari hasil evaluasi saya rombak. Setelah rombak, evaluasi lagi. Rombak lagi. Kandang-kandang yang sekarang ini belum kandang final. Karena masih ada satu yang lebih bagus lagi dari itu. Yang saya temukan dari perombakan itu adalah ayam itu menjadi sakit karena jobless. Tidak ada kerja ayam. Padahal pekerjaan paling banyak ayam itu pada kaki. Enggak. Tadi ada yang mati satu. Ya, Tadi ada yang mati itu satu. karena ibu lewat. Habis dipatok sama temannya. Iya, karena ibu lewat. Ayam apa yang ketawa? Coba lewat lagi, ada satu lagi Om. Dan ibu karena lihat, coba ibu tidak lihat, tadi tidak Nggak ada yang tahu. mati. Oh, saya dikasih tahu tadi. Oh, Ini saya dikasih lagi di tahu. dapur Oh, cuci iya. ikan. Kita tadi lagi beres ikan. Nah, ini kan beda kan kalau saya lewat. Kita lihat, oh ya, ada ayam yang suka mematok. Itu jangan kita tempatkan dengan ayam yang lebih kecil. Dia harus ditempatkan dengan ayam yang lebih besar dari dia. Dia takut nih. Ya makanya kalau yang badan besar begini kan jangan tempatkan yang kecil begini. Istri saya kecil loh Pak. Ya, istrinya kecil. Oke. Tapi suka batuk. Dia suka patok. Dari kecil udah Jadi suka jadi batuk. jadi gini. Kemajuan itu hanya bisa diciptakan oleh orang yang suka menilai kelemahannya, yang tidak membanggakan kelebihannya. Diulang apa? Kemajuan Hanya diciptakan oleh orang yang suka melihat kelemahannya daripada Lebih. kelebihan. kelebihannya. Orang yang membanggakan kelebihannya dia mentok Udah puas deh. karena dia sudah puas. Nyaman. Karena itu harus selalu melihat kekurangan diri. Kalaupun kekurangan orang lain, lihat juga kekurangan orang lain. Tapi bukan untuk diomongin, cemooh. Tetapi kalau Anda mau meningkatkan kebaikan orang itu, bantu. Ini, saya melihat kekurangannya dan Anda butuh ini saya bantu. Saya datang lagi untuk kalau lebih baik. Saya punya kursi ini nih. Tapi akhirnya bertobat sementara. Saya punya kebun di sana dan saya bergaul dengan orang-orang di situ. Saya biasa teror yang muslim. Kamu kalau hari kurban itu jangan selalu bagi sapinya di Jawa. Kasih saya. Kenapa kasih saya? Supaya sapi orang-orang ini laku. Sehingga mereka punya semangat untuk memelihara sapi. Yang kedua, bagilah sapimu di antara orang yang berbeda agama. Dan setiap tahun paling tidak 4 ekor sapi yang dibagikan di daerah itu. Jadi
Pernah sekali saya bawa yang pakai cadar, bawa di kantor desa. Kita serahkan sapi korban di situ. Saya bilang ingat, jangan karena orang pakai cadar bahwa dia adalah teroris. Tidak semua orang teroris. Ini sekarang orang yang bercadar ini bawa sapi untuk kamu makan. Inilah cara membina toleransi. Jadi kita jangan misalnya begini, di Muslim kalau boleh orang Kristen itu berbuat baik. Di daerah Kristen orang Muslim yang berbuat baik. Gitu cara membina toleransi. Jadi orang bangun masjid, kita yang menyumbang. Orang bangun gereja macam gereja di tempat orang Muslim lah yang membantu. Dan itu harus digerakkan oleh pemerintah. Bukan dengan ngomong. Nah, di sana saya sudah setiap tahun. Jadi saya datang sisipkan. Ingat, kamu makan daging dari saudara kita yang Muslim. Enak kan? Enak. Karena itu supaya keenakan ini abadi, binalah persahabatan dengan Muslim. Nah, di atas itu masih ada sisa. Di sini masih sisa Katolik dengan Protestan. Ada kebencian. Coba, kamu sudah bergaul dengan saya. Karena saya total berbuat baik. Saya Katolik, kamu Protestan. Apa yang buruk dari relasi kita selama ini? Tidak. Karena itu jangan benci orang karena agama. Jadi saya satu kali saya pakai. Ada bambu kamu di sini. Gini cara buat kursi. Jalan. Kalau butuh alat saya bantu. Buat. Nanti saya yang beli. Datang evaluasi. Nah, bagusnya kursi itu gini, pelan-pelan. Ini masih kurang. Harus tambah ini. Tapi saya bayar. Saya tanya, berapa harganya? 250.000 satu. Saya bayar, biar rusak. Kemudian buat lagi ya, baik. Mereka bawa lagi. Saya evaluasi lagi. Masih rusak lagi. Saya bayar. Evaluasi lagi. Mereka hanya berani yang ketiga kali. Sudah itu, kenapa masih kurang terus? Padahal saya mau didik sampai mereka bisa memanfaatkan bambu yang terbuang-buang di sana. Nanti saya akan cari bahan. Saya kan punya teman ahli kimia. Bagaimana mengawetkan bambu? Pakai bahan kimia atau cara lain. Tapi didik mereka. Untuk sementara saya bertobat dulu. Jadi padahal rusak saya beli. Saya tetap beli dengan maksud. Karena itu adalah bentuk kebaikan. Kalau kita bagi uang, Cuma-cuma gitu. dan itu yang menyebabkan, makanya saya tidak setuju dengan raskin. Uang untuk orang miskin, saya sangat tidak setuju.
Bansos itu nggak setuju. Saya tidak setuju. Boleh bansos, tapi mereka harus kerja. Karena yang terjadi itu adalah kalau mereka dibantu-bantu begitu, yang terjadi adalah penyakit. Penyakit malas. Penipu. Banyak penyakit tubuh juga. Dan itu yang terjadi di Australia. Australia itu benua milik orang aborigin. Selain kenapa, lalu mereka diberi. Mereka malas-malas, mabuk-mabukan. Sekarang satu benua dikuasai oleh orang putih. Mereka sekarang tinggal sedikit di Pulau Tasmania. Nah, ini juga hati-hati kita. Jadi pulang kampung jangan terima itu raskin. Kerja. Nah, dan itu saya amati di kandang ayam. Dan kalau ibu tadi lihat mati, manusia saja yang dokternya lengkap mati. Ya, makannya urus sendiri. Ya kan? Pasti dia pilih makanan yang terbaik. Apalagi ayam yang kita yang kasih makan. Kan kita tidak tahu apa yang ayam suka. Tapi ibu kan masak yang ibu suka, yang suami suka kan. Sehat lagi. Gendut lagi. Nah, jadi kalau saya mati, memang dia kita pelihara untuk dia mati. Atau kalau dia tidak mati sendiri, kita yang matikan nanti. Nah, jadi saya perhatikan, salah satu yang menyebab ternyata kandang ayam yang diajarkan itu adalah kandang ayam yang dirancang oleh industri pakan ternak bekerja sama dengan industri bibit ternak supaya kita, kalau ayam kita mau sehat, kita harus beli pakan ternak. Kita harus beli vitamin untuk ternak. Kita harus beli obat-obatan untuk ternak. Makanya mereka atur, umur sekian diberi vitamin ini. Umur sekian begini. Apa? Kita tergantung. Jadi dibuat menjadi jobless itu ayam. Saya sudah menemukan solusi. Rahasialah. Belum takut nanti kamu pikir juga. Belum launching ya. Belum launching. Karena begini, saya hanya mempunyai hak mengajarkan orang ketika saya sudah berhasil. Yang lain ini masih pada tingkat ide. Orang Indonesia bagus sekali berbicara tentang ide. Karena itu ide tahu. Yang ideal itu tahu artinya ideal. Ideal itu artinya hanya pas dalam ide. Belum tentu pas dalam praktek. Makanya orang Indonesia itu jago sekali dengan ide. Dan Indonesia tidak maju. Karena kita mengajarkan satu berdasarkan menurut ahli pemikir. Padahal yang bagus itu belajar dari yang orang buat. Bukan belajar dari pemikir. Dia baru mikir, Ya? Dia baru mikir aja.
Dia baru mikir, dan biasanya pemikir itu tidak tahu buat apa-apa. Coba kamu ikuti apa yang dibuat oleh IPB untuk kemajuan pertanian dan peternakan Indonesia. Semua lulusan IPB kerjanya di kantor, kalau tidak di bank. Ya. Karena mereka pakai ide. Saya dulu macam ini. Ada ide, mari kita buat. Jangan takut dengan kesalahan. Karena kesalahan itu adalah Untuk kemajuan. kebenaran yang belum kita isi. Ya, begitu juga ikut saya. Jangan pakai, makanya saya bilang jangan mikir, lakukan saja. Karena mikir itu selalu dengan yang kita bisa lakukan selalu konflik. Ya, karena itu saya ajar anak-anak kebanyakan sini. Kita buat begini. Buat begini. Sudah, mengerti? Ya, lakukan. Itu pun masih salah. Lalu nanti sebentar, kenapa kamu buat begini? Saya mikir. Oh, sudah. Kemarin masih ingat. Saya bilang, Sintus, saya hanya tahu engkau punya telinga, punya kaki, punya tangan. Saya tahu engkau tidak punya otak. Karena itu jangan pakai otak. Pakai telinga, pakai kaki, pakai tangan. Misalnya sekarang, apa yang saya lakukan 17 tahun ini, yang menolak saya adalah yang berpikir. Oke, kita berpikir. Kita kan tidak pernah belajar seperti apa sih berpikir. Kita hanya tahu berpikir. Tidak. Hanya bilang saya berpikir. Kalau kami, selain kita coba cari sendiri, kita baca buku. Karena sudah banyak orang pintar di seluruh dunia yang coba mencari jawaban apa itu berpikir. Kita kan tidak. Misalnya kalau, saya berpikir, engkau berpikir atau berhalusinasi? Engkau berpikir atau berfantasi? Berhayal. Kan khayal itu apa? Ya? Karena kita tidak bisa bedakan mana berpikir, mana berhayal. Kalau kami mencari tahu, coba lihat, ini saya punya HP 2. Ini 1 tera. 1 terabyte. Jadi saya selalu bawa 2 HP, sebagian buku saya di sini. Kalau di jalan, ini kehabisan baterai, saya buka yang ini. Saya baca buku dari sini. Kalau ini habis baterainya, ini kan habis, saya cas. Kemudian saya baca dulu dari sini.
Ini khusus untuk buku. Karena di sini bisa simpan puluhan ribu buku. Makanya Ipung, saya bilang, Ipung sudah dengar saya lebih baik daripada kamu. Opa dia suka banget tuh Pak pakai ini dari mulai sejak COVID itu kayak jadi kayak nggak bisa lepas. Sudahlah, Nggak apa-apa Pak, nggak ada efek samping. anggap saja istri kedua. Daripada cari istri baru. Ya syukurlah kalau nggak ada efek samping. Takut aja. Sejak COVID ini terus begini. Yang kesesatan. Kita udah bisa lepas. Cuman dia yang belum. Nah, ini. Kamu lihat buku saya, coba. Buku saja. Itu daun atau? Iya, beli. Ibu kok. Oh, banyak sekali. Ini khusus buku. Ini saya sudah baca semua. Satu buku berapa lama? Tergantung tebal tipisnya lah. Ya tergantung cara baca. Biasa ya. Setiap berapa kali Opa bilang Opa baca habisnya itu buku. Oh, Aku dulu Ke Jakarta satu buku. satu buku tuh seginian loh kira-kira. Iya. Kalau aku biasanya penerbangan gambar. Oh, beda. Terus di tag ya. Misalnya ini, judulnya That is Just Your Interpretation. Interpretasi kita tahu tuh. Jadi karena itu dalam ilmu itu ada namanya what is out there, dan ilmu lain mengatakan how you get there. Ya, misalnya how do you know that you know? How do you know that you are there? You are there. Ya karena makanya ya memang lebih mudah kalau kita menjadi orang biasa-biasa saja. Dan kalau kita menjadi orang biasa, sebaiknya kita jangan mengajarkan orang lain. Diam saja. Lakukan sendiri. Ya. Karena orang yang berhak mengajarkan orang lain adalah orang yang belajar. Makanya orang yang belajar saja yang bergelar doktor. Doktor itu sekolah sampai S3 dulu baru kau bergelar. Karena doktor itu artinya engkau
sudah berhak menjadi pengajar karena engkau sudah belajar dari TK sampai yang tertinggi. Kalau tidak masuk ke situ, maka engkau harus menempuh jalan lain yang namanya dalam bahasa Latin bilang doctus cum libro. Engkau berhak mengajar karena engkau membaca. Karena membaca itu sama dengan bergaul dengan orang cerdas yang pernah ada di seluruh muka bumi. Ya, misalnya menulis buku. Menulis buku itu adalah penulis buku adalah orang yang belajar. Tidak mungkin dia tidak membaca. Orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang menerima koreksi orang lain. Pemikir dia. Dia mengevaluasi dirinya, mengevaluasi apa yang dikerjakan, ulang-ulang. Karena itu kalau kita membaca buku, sama dengan kita membaca kecerdasan. Terus membaca itu baru nanti kita sampai pada level doktor. Walaupun tidak sekolah sampai S3. Karena itu pada level-level kita sebenarnya level yang kita saling berbagi, saling mendengarkan saja. Jangan memaksakan kehendak. Saya saja sudah sampai pada level penulis buku ya. Kalau menulis di koran itu saya sudah berhenti. Karena 18 tahun hidup saya menulis di koran. Bukan jurnalis, penulis opini di koran. 18 tahun. Untuk menjadi penulis kan tiap hari paling tidak 3 hal yang kita lakukan. Membaca, mengamati itu melihat, mendengarkan, refleksikan. Dan baru yang keempat, menulis. Jadi orang Indonesia saya tahu sih, bukan pembaca. Tukang ngomong, tapi ngomongnya bukan hasil belajar. Hasil halusinasi. Berhayal. Saya berpikir bahwa saya sudah rajin membaca. Saya selama kuliah S1 Ibu tidak pulang libur saya kalau libur, saya di perpustakaan. Karena saya rasa kalau pulang libur itu membuang waktu dan akhirnya saya tidak belajar. Perpustakaan. Saya di perpustakaan. Terus saya pikir saya sudah pembaca. Sampai di Inggris, saya kaget. Tidak ada orang bercerita begini. Semua sibuk. Mahasiswa itu di mana-mana dia duduk. Kalau sudah capek, ya cerita 1-2 orang, tapi sebentar saja. Perpustakaan itu
perpustakaan universitas kami itu tutup jam 12 malam. Kalau habis kuliah sore, cari tempat di perpustakaan tidak ada. Saya bilang, aduh saya ini belum apa-apa. Ya. Coba lihat orang barat itu kalaupun dia main HP, tapi dia baca. Pasti dia, kalau tidak dia baca. Coba orang Batak. Melu. Ya? Ngemi. Ya seperti mama ini. Baik. Dia kan ngomong dari pikirannya sendiri. Dari khayalan sendiri. Jangan begitu. Saya tidak mengatakannya, tapi anakmu yang mengatakan. Iya kan? Hah? Dari khayalannya mama sendiri. Bukan hayalan. Kita boleh contoh bagaimana kita berpikir. Belum kita tanya lagi. How do you know you are not wrong? How do you know you are right? Ini nama siapa dulu? Anita. Kalau saya mempunyai dua sumber. Sumber membaca dan dari atas. Pasti. Bukan khayalan. Karena itu saya 17 tahun saya setia. Kenapa saya setia? Setiap puasa auto kayak gimana? Puasa itu soal kedua. Setia mengurus orang. Calling. Ya? Panggilan. Calling. Panggilan itu. Karena apa yang saya katakan kepada orang bukan hasil bacaan saya. Tapi saya tidak memaksa orang. Karena manusia itu punya kehendak. Atas dirinya. Sebenarnya saya baru berbicara dengan satu profesor yang mengajar di Darkono. Saya bilang selama ini kita bilang kita punya kehendak bebas, free will. Yang terjadi adalah kebablasan. Yang sebenarnya kita hanya mempunyai good will. Good will itu sebenarnya God will. Karena Tuhan hanya menghendaki dunia ini baik, kita ini baik. Dan pada setiap orang selalu ada keinginan berbuat baik minimal untuk dirinya sendiri. Dia ingin makan enak untuk dirinya sendiri. Dia ingin berpakaian bagus untuk dirinya sendiri. Kita bukan punya kehendak bebas untuk diri sendiri, tidak. Misalnya saya mau tidur, karena itu kita mengatakan bebas dia tidur. Tapi sebenarnya dia melihat tidur itu baik. Dia bebas ngomong. Kenapa dia ngomong? Karena dia merasa dia baik dan dia benar.
bukan karena kebebasan ngomong. Bobo. 15 an. Dan yang terjadi waktu engkau ngomong, kau selalu berpikir yang terbaik yang kau ngomong. Yang benar yang kau ngomong. Bukan asal ngomong kan? Dan saya kasih kuliah di profesor. Kerja dia hanya mencatat. Saya bilang, pulang ini koreksi. Jangan ngomong free will. Good will. Tapi bagus kita menjadi God will. Karena itu, kalau boleh, yang Tuhan inginkan itu apa? Cuma kebaikan. Misalnya sekarang, Hamas dengan Israel itu perang. Kenapa mereka menyerang Israel? Karena mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan mereka melihat Israel itu penghalang untuk kebaikan mereka. Kalau mereka tidak melihat bahwa Israel penghalang kebaikan mereka, ya seperti kita, tenang-tenang sih. Kalau anjing di situ, kita lewat di sini. Kita tidak mengganggu anjing dan ya, Tidak ada ancaman. tidak ada ancaman, anjing tetap baik untuk dirinya, anjing sendiri dan baik untuk kita. Tetapi kalau anjing menyerang kita, menghalangi kebaikan kita, maka kita juga menyerang anjing. Oke, kuliah siang cukup sudah tutup. 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 Kuliah di sini.